Indonesia, hai millennials, kita balik lagi ya masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka dan Ditan di sini, ya kan, yang kita masih membahas tentang beberapa ciri dari toxic marriage. Tadi kan udah ada cemburu yang berlebihan, terus apalagi apalagi tadi sebelumnya banyak lah pokoknya ciri-cirinya. Ini masih ada lagi. Komunikasi yang komunikasi yang satu arah. Iya, tidak dua arah, terus adanya ancaman ya kan, atau kekerasan secara verbal gitu. Oke, lanjutnya ada lagi ciri-cirinya, yaitu mungkin kalian sering banget berkelahi atau bertengkar tanpa henti. Ini yang saya bilang tadi, kadang kalau ada masalah nggak mau diselesain, emang pengen ribut aja. Kayak nyari-nyari masalah. Emang pengen aja biar ada masalah dong, masalahnya diselesain, padahal gampang banget. Meja basah, berarti kan tinggal kita keringin, selesai. Jangan dikeringin, pokoknya salah kalau dikeringin. Emang pengen memelihara aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu kok. Ada orang kayak gitu, tinggalin guys. Kalau udah ngeliatin kayak gitu, tinggalin. Karena percuma, kalian hidup sama ini nanti. Emang pasangan suami istri itu memang perlu belajar lebih banyak tentang satu sama lainnya selama bertahun-tahun ya. Ini untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik yang membantu mereka meminimalkan konflik perkawinan dan meningkatkan cinta di antara mereka. Tapi kalau pertengkaran terjadi tanpa henti setiap saat, ini udah bisa dipertimbangkan deh, kayaknya ini rumah tangganya toksik nih. Tapi aku jadi belajar sih, dengar-dengar kayak begini sering-sering, oh gue gak nyesel ke gue nikah muda. Maksudnya Nggak usah makanya. Kayak karena bersyukur, jadi belajar dulu mungkin memang. Waktu itu gue menikah, lu tahu kan ya, gue itu selalu berhubungan sama wanita yang usia di atas gue. For your info guys ya, Ditan ini sukanya sama yang gitu. Nggak, karena yang udah lebih tua lah dari dia. Gue kan nikah umur 21 tahun dong. Terus waktu itu kan gue udah kerja, udah siaran radio, udah syuting. Nah, terkenal belum, tapi pekerjaannya udah gitu kan. Nah, waktu itu tuh susah nyari yang seumur, karena yang seumur mau main. Iya. Ayo dong janjian dong, ayo dong main. Perempuan 21 saat itu mungkin masih mikirnya, masih banyak yang umur-umur masih kuliah juga. Bener, kan? makanya jadi gue nyari yang lebih tua supaya bisa, oh ya udah semangatin gue kerja, semangatin gue cari duit gitu. Dapat semangatin, tapi duitnya gue nggak lihat. Duitnya habis ya guys. Itu duit gue nggak lihat, kemana itu sih uang-uang. Tapi saat itu orang tua mengizinkan menikah di usia segitu? Mengizinkan, kan ada duit juga gue. Oh, oke. Syuting stripping dulu. Tahu dah artis ya. Tapi dibohongin gitu kan. Ya, terus selanjutnya Gitu. mungkin kalian bisa akan merasa cemas setiap saat. Ya, betul. Ini bener. Cemas dua-duanya ya, yang kalau posisi gue tuh gue cemas bakal disalahin apa gue hari ini. Ibaratnya gitu, kalau di sisi dia tuh dia cemas takut gue meninggalkan dia, bukan meninggalkan secara fisik tapi meninggalkan secara gue nggak ngasih tahu kegiatan gue. Lebih kayak gitu-gitu sih. Kok gue ngasih tahu? Jatuhnya posesif ya? Iya. Posesif sekali. Dan emang pengen berantem aja, pengen ngelarang aja. Emang mungkin pengen gitu. ada yang bilang gini, Tan. Terkadang orang tuh kalau terlalu cinta jadinya begitu. Nah, itu yang kata ibu gue, bohong. Emang jahat mah jahat aja. Ibu gue bilang gitu. Itu terlalu sayang mah nggak nyiksa. Gue merasa tersiksa. Iya. Enggak, itu arti terlalu sayang. Gue nurutin. Makanya abis itu gue gak pernah dengerin ibu gue lagi. Oke, ya begitu. Mungkin kalian bisa belajar ya dari pengalaman itu atau hal-hal yang lain gitu maksudnya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kalian memang dalam pernikahan yang toksik, pada akhirnya kalian nih akan selalu ngerasa cemas, terus takut ngelakuin hal apapun yang menurut kalian nih nantinya dapat menyinggung atau mengecewakan pasangan kalian. Jadi pokoknya kalian tuh dihantui rasa takut aja deh gitu. Takut diteriakin, takut dikritik. Dasar pakai baju tuh jelek banget sih kamu gitu. Ya kan, di rumah kok ya pakai daster aja gitu, ya lu beliin gue baju dong makanya gitu kan. Jadi kalau kalian memang udah ngerasain hal itu mungkin harus hati-hati juga. Ya ini rasanya kayak jalan di atas telur, jadi salah gerak pecah nih, salah nih gue. Iya, udah selalu begitu ya. Iya, kalau udah ngerasa gitu itu udah pertanda besar sih bahwa kita nggak bahagia dalam pernikahan ini. Dan kalau kita nggak bahagia, udah tinggalin gitu loh, tinggalin nih orang jahat pasangannya. Harus berani tegas kayak gitu. Dan selanjutnya kalau dari saya, ini terjadi juga sama saya, nggak ada lagi kehangatan yang tercipta di atas ranjang. Mungkin, menafkahi secara batin. Itu nggak ada, karena kehangatan ranjang atau yang sering disebut dengan aktivitas seksual, yes, ini adalah faktor penting keberlangsungan rumah tangga dalam hubungan. Di mana kegiatan seksual bisa memperkuat kedekatan emosional satu sama lain antara kita dengan pasangan kita sebagai suami istri ya. Tapi kalau saat ini kita udah lama tidak melakukan aktivitas seksual dengan pasangan kita dan nggak diketahui penyebabnya, kecuali sakit kan, bisa aja, maka berhati-hatilah karena ini bisa jadi awal pernikahan yang toksik ya. Kalau ini terjadi kunci sih soalnya, kalau ini jadinya terakhir
di hubungan saya itu jadi terakhir, di bagian-bagian akhir. Kunci akhirnya. Bahkan saya waktu persidangan di pengadilan agama, saya ngejelasin ya, saya udah nggak ada dinafkahi batin, saya nggak dikasih. Gitu, itu salah satu yang saya bilang ke si jaksa dan hakim itulah di pengadilan agama. Dan ternyata tahu nggak kenapa saya udah nggak dinafkahi? Kenapa alasan? Karena udah dinafkahi dia, batin, secara batin. Kena deh, kena deh. Gue antara mau ngakak so hard atau mau crying so hard Iya, gitu. Kan? gitu. Jadi beda-beda tipis nih Tan. Makanya ini agak ternyata udah ada sih ya. Pantesan udah nggak malu ya kan. Udah ada gitu. penggantinya. Mungkin lebih besar Tan. Lebih besar ininya, ekonominya. Iya, lebih besar ngasih duitnya maksud gue gitu. Gitu kan. Oke, selanjutnya ciri-cirinya mungkin mereka ini bisa aja menciptakan kebohongan dengan pura-pura terlihat harmonis di depan publik. Langsung, sangat gitu kan. Karena memang masalah dan keretakan dalam rumah tangga ini memang bukan konsumsi publik sih ya. Tapi kalau kalian terus-menerus menciptakan kebohongan dengan berpura-pura terlihat harmonis depan publik, maka yang ada akan membuat diri kalian sendiri jadinya ketekan gitu loh. Kalau memang udah nggak bahagia dan nggak merasa harmonis bersama pasangan kalian ini bisa mencari solusi dengan konsultasi dulu mungkin ya sama teman dekat kalian yang udah menikah juga. Jangan disimpan sendiri. Nah kalau udah nggak bisa mungkin cari tenaga ahli lah kayak psikolog atau apa. Tapi itu bener, jadinya tertekan. Saya tuh ngelihat, jadi kan saya kan nggak pernah main sosial media, tapi beberapa waktu lalu sengaja scroll nyari foto buat biasalah kan mau ada event mau tahu foto MC gitu kan. Saya nyari tahu waktu itu kan saya pernah MC acara di tahun-tahun sekian yang brandnya sama nih sama calon klien saya bisa ngasih lihat kan, oh gue pernah nih MC ini gitu. Lagi nyari-nyari tiba-tiba saya ke scroll waktu yang di tag orang ketika saya menikah yang pertama itu. Di semua foto saya pasti fotonya gini. Padahal? Ya itu ketekan bukan? Oh, oke. Itu tertekan, semua foto gini. Semua foto gitu. Oh lu mau ini ya, menutupi? Mungkin, ya pokoknya saya, wah gila gue ketekan banget ya waktu itu ya, stres banget sampai kayak gini foto-fotonya. Itu yang saya lihat sih gitu. Ya jadi atau nggak bisa aja kalian ngelihat teman kalian yang tadinya sebelum nikah tuh ceria, Nah itu gua. supel atau apa, tiba-tiba pas nikah tuh jadi ansos, dihubungin susah. Iya karena dilarang, Iya, dibilang di rumah aja biar duit syutingnya nggak habis, ternyata dihabisin sama dia. Aduh. Berarti lu jadi alat doang ya? Aduh ngaco banget, zaman dulu bodoh banget. Tapi nggak apa-apa sih Tan, mungkin kalau lu nggak melalui itu lu nggak belajar. Iya benar, kita nggak ketemu juga pasti, nggak lewat sini pasti sama jalan. yang istri lu sekarang Betul, juga belum mungkin. tentu Jadi, sekarang ada di sini juga gua. Sekarang yang udah lewat kita syukuri aja ya. Susah sih baiknya sebenarnya. harus bisa. Oke, anyway, ciri-ciri selanjutnya adalah ketika kita merasa memiliki banyak beban saat berada dalam rumah. Halo, ini iya, lu tetap ngerasa salah, padahal kan dalam rumah harusnya tempat paling aman. Beban tempat lu kayak paling berat nyaman. banget ya? Gue kayak berat banget, dan gue dulu takut di luar, karena kalau di luar ntar gue disuruh pulang. Jadi gue di rumah aja, tapi di rumah gue tertekan. Ya ampun. Tertekan banget, gue juga ngerasa nggak nyaman di rumah, cuman gue hadepin. Karena dulu Lu jadi kayak boneka ya? didikan gue, oh ya benar, didikan gue adalah itu kan baiklah sama orang akan baik. Jangan, itu bohong. Kalau kita udah baik orang nggak baik, tinggalin. Makanya kalau gue bohong. sih prinsipnya gini, kalau nyokap ngajarinnya nggak apa-apa, kita harus berbuat baik sama semua orang, tapi abis itu sudah jangan berharap orang itu akan bisa membalas kita baik gitu. Gue didiknya Kalau nggak memang lo mau berbaik, lo ikhlasin aja berbuat baik, tapi abis itu lo nggak usah ngarepin imbalan apa-apa dari itu orang, nanti lo yang sakit. Ya. Kecewa sama manusia memang. Iya bener banget, padahal kan seharusnya rumah itu tempat teraman buat kita, rumah itu tempat ternyaman buat kita. Tapi kalau tetap ngerasa nggak enak, tetap ngerasa kok dalam rumah tetap nggak tenang, ya mungkin you're going into a toxic marriage gitu kan. Gitu guys, itulah dia tadi sederet tanda ya yang udah dijelaskan secara langsung oleh orang yang pernah mengalami secara langsung. Ini kita langsung kayak ini ya, live report ya dari Ditan ya kan tentang toxic marriage dan rumah tangga. Jadi ya kalau kita sih sekarang ngasih saran kalau memang masih bisa diatasi semuanya dengan baik ya diatasi dengan baik, bicarakan baik-baik. Semua masalah jangan ditunda-tunda penyelesaiannya, benar ya Ditan. Jadi kalau memang kalian bertengkar dengan pasangan kalian hari ini, gimana caranya malam harinya ini udah selesai masalah. Jangan dibawa sampai besok, dibawa sampai tidur lagi, itu mudah-mudahan enggak. Dan kalau kalian udah buntu mungkin nggak bisa, mungkin kalian butuh penengah, bisa cari teman kalian yang terdekat yang kenal kalian berdua, atau mungkin bisa melibatkan akhirnya pihak keluarga
untuk bisa apa ya, Ngebantu, menengahkan, iya. Atau mungkin membantu. ya itu psikolog sih. Ya, kalaupun akhirnya Ah. kalian, aduh gue nggak mau keluarga atau teman-teman gue tahu, ya cari ahlinya dengan mungkin menghubungi psikolog atau nanya tentang pernikahan. Kan biasanya banyak nih sekarang Iya. jasa-jasa Dan sekarang udah ada yang online juga. konsultasi pernikahan. Udah ada yang gitu. online juga kan, aplikasi-aplikasi kedokteran itu udah ada yang online, bisa kita akses sendiri gitu. Kita bisa milih lagi psikolognya yang mana. Ya, bisa konsulnya juga nggak perlu kalian harus ke tempatnya atau apa ya. Jadi udah bisa lebih mudah lah. Dan ini juga ada beberapa cara nih yang mungkin kalian bisa coba untuk meninggalkan toxic marriage seperti apa gitu ya. Kalau kita ngomongin beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencoba meninggalkan toxic marriage, pasti ada beberapa caranya gitu kan. Tapi kadang nih belum tentu efektif sih. Yang pertama adalah beritahu seseorang untuk meminta bantuan. Kalau kita lagi mengalami kondisi terancam dan membahayakan, segeralah minta bantuan. Hubungin keluarga atau teman yang bisa membantu gitu kan. Kali aja itu bisa ngebantu kita keluar dari masalah kita. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meninggalkan toxic marriage. Karena kondisi seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dilalui sendiri gitu. Kita butuh bantuan juga. Tapi waktu itu saya konsultasi ke keluarga, ke ibu saya, ya itu yang saya bilang, ibu saya nggak ngebantu, malah makin ngejerumusin saya. Ternyata niat dia baik, cuman enggak. Tapi tidak. Dia nggak dengerin saya, dia cuma ngasih apa yang bagus buat dia dan keluarganya aja biar kelihatannya bagus. Oke. Gitu. Ya, jadi memang nggak selalu sih ya. Maksudnya apa-apa tuh kita harus konsultasikan dengan orang tua Jadi, juga. Tips gitu saya kan. adalah gini, kalau kita misal konsultasi kepada seseorang, entah kepada orang tua atau kepada teman atau kepada dokter, dan kita tetap merasa nggak nyaman, udah tinggalin, jangan ngomong lagi sama dia. Orang-orang itu biasanya nggak peduli sama kita, cuma pengen terlihat bagus aja mereka. Gitu. Iya. Kalian harus tetap nikah. Kenapa? Biar saya terlihat bagus. Ada juga Gitu. mungkin masukan-masukan, biasanya kan kalau orang tua itu kan ada nggak semua sama ya, maksudnya ada juga beberapa orang tua dipikirkan lagi. Ya itu. Nih kan gimana pun yang tadi aku bilang gitu, pernikahan ini loh bukan main-main loh gitu, sakral loh gitu. Dan apalagi mungkin bagi yang udah punya anak gitu, kadang kan ini anakmu gimana nanti, kasihan gitu. Tolong turunin ego masing-masing, lah mungkin gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi tergantung dengan kalian ya sih, maksudnya seperti apanya kan kita nggak bisa menyamaratakan ya. Benar. Menyelesaikan masalah mungkin bagi Ditan, oh gue trust issue-nya besar, kalau gue udah dikecewakan ya udah ngapain, ya kan. Tapi mungkin masih ada di luar sana yang ya udah deh, anggap aja mulai lagi dari nol. Ya benar. Makanya kalau udah bingung gimana caranya, konsultasikan langsung aja kondisi kita dengan profesional yang bisa ikut ngebantu gitu kan. Dan kalau kita membicarakan tentang cara meninggalkan toxic marriage, berikutnya adalah dengan mengkonsultasikan kondisi ke profesional. Beda, kalau tadi kan bukan profesional, orang terdekat kan. Yap. Kalau ini langsung ke profesional yang bisa membantu kondisi kita, karena seseorang yang mengalami toxic marriage ini pasti menghabiskan banyak tenaga dan emosi, dan perlu ada pendampingan orang yang berpengalaman untuk membantu kondisi tersebut. Ini bisa minta bantuan terapis atau psikolog untuk membantu dan memberikan dukungan kepada kita gitu kan. Bahkan jika diperlukan bisa juga menghubungi pengacara hukum untuk bisa memberikan bantuan secara hukum. Ya betul, dan selanjutnya kalian bisa bangun jaringan ya, dan siapkan juga pengaman untuk kehidupan pasca perceraian. Maksudnya jangan terlalu gambling, pikirkan juga apalagi misalkan nih untuk banyak kan perempuan di luar sana yang tidak bekerja. Gimana nih nanti kalau kalian cerai, hidup kalian, hidup anak kalian misalkan kan harus berjalan terus. Ini benar gitu. juga, emang perlu mempersiapkan pengaman gitu ya. Jadi meninggalkan toxic marriage itu kita tetap perlu mempersiapkan pengaman untuk kehidupan pasca pernikahan nanti gitu kan. Salah satunya selain pengaman uang, bangunlah jaringan. Selain pengaman secara ekonomi, kita juga harus membangun jaringan yang kelak akan mengamankan kehidupan kita. Kayak itu tadi, ekonomi itu membangun sumber pendapatan atau tempat tinggal misalnya, atau lagi membangun support system teman-teman yang untuk mendukung kita. Dan apalagi kalau udah punya anak, mau nggak mau harus membangun jaringan dan menyiapkan pengamanan, ini udah keharusan. Tapi kalau pengalaman pribadi saya, ini seperti sulap sih, seperti magic, seperti sihir yang positif. Jadi setelah saya pisah, karir saya naik banget sampai sekarang. Ya itu mungkin ada hikmah di Hikmahnya balik itu, saya kesedihan ya. dipermudah banget mau ngapa-ngapain dalam berkarir, dalam bekerja tuh gampang banget gitu.
itu pokoknya. Iya kan? Udah kita bahas yang lain nanti aja lah ya, udah dulu ah. Udah jadi sesi curhat. Dari tadi gue cuma emang, wah ini enak kebetulan nih. Dia bisa curhat nih. Ya di udah episode ya. kali ini Oke, nih. millennials guys jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia lebih baik.